Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan. Ini tangannya sudah penuh darah dan rapotnya sudah merah. Beberapa pendukung Anies Baswedan, partainya, ulamanya, kadrunnya sedang berupaya merubah Undang-Undang nomor 10 kalau nggak salah tahun 2016 agar si Anies Baswedan ini bisa ikut pemilu di tahun 2002 sesuai jadwal. Tetapi karena ada undang-undang lain yang lebih kuat, di mana Pilkada DKI masuk ke dalam Pilkada serentak, maka pelaksanaan Pilkada DKI diundur tahun 2024. Terus diundur tahun 2024 dan Anies Baswedan sudah jelas 2022 sampai 2024 harus nonaktif. Jabatannya sudah selesai dan diganti dengan pembantu gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri. Partai-partai pendukung Anies Baswedan di DPR terus melobi. Saya pun begitu riskan, karena DPR kita ini terkesan kurang berpihak pada rakyat. Tapi ternyata alhamdulillah Mas Bro, ada beberapa partai pendukung pemerintah yang sudah menolak pelaksanaan pilkada diselenggarakan tahun 2022 dan tetap ikut prosedur pilkada langsung tahun 2024 atau serentak di tahun 2024. Siapa saja partai yang menolak diselenggarakannya pilkada tahun 2022? Satu, PDIP jelas, bro. Yang kedua, Gerindra. Yang ketiga, Golkar. Yang keempat, PPP. Yang kelima, PKB. Dan yang mengejutkan, bro, PAN ikut menolak pilkada tahun 2022. Kalau sudah gini, ya sudah menang, bro. Suara sudah di tangan kita. Sementara para pendukung Anies Baswedan seperti Nasdem, terus PKS, Demokrat, mereka mendukung pilkada tahun 2022 dan menolak pilkada serentak tahun 2024. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan, bro, partai-partai kadrun pendukung Anies Baswedan itu: satu, Nasdem; dua, PKB; tiga, Demokrat. Lumayan, bro, kita bisa menyimpulkan. Jadi saya sekarang nggak aneh kalau jam tayang saya di YouTube sedikit dizolimi oleh Menkominfo
yang biasanya satu kali video itu bisa nyampe puluhan ribu, sekarang cuma ratusan. Wajar bro, Menkominfonya dari partai pendukung Anies Baswedan. Jadi channel-channel yang merugikan Anies Baswedan dia cut-cutin. Tapi saya yakin bro, rakyat Indonesia tidak bodoh, akan terus backup Gus AA, akan terus dukung channel tanda tanya politik agar terus muncul dan muncul, viral dan insya Allah Gus A akan menampilkan tayangan video yang terbaik. Saksikan saja bro, pelan tapi pasti, berani, cerdas, jenius, lurus, religius. Semboyan channel tanda tanya politik sekarang begitu bro, berani, religius, jenius, lurus, sesuai dengan Batman juga kan seperti itu bro, berani, religius, jenius, lurus. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jika kita mau jujur bro, jika kita mau jujur, biang keributan selama bertahun-tahun ini tiada lain dan tiada bukan adalah sosok yang namanya Anies Baswedan. Dia ini naik dengan darah ketika menjabat, banyak bikin rakyat DKI marah dengan selentingan-selentingannya yang tidak masuk akal dan terkesan menganggap warga DKI ini bodoh. Contoh yang terkecil yang kemarin, kalau ingin Jakarta tidak macet, lihat aja jam 2 malam. Jadi naik dengan darah ketika menjabat selalu bikin rakyat marah. Coba buktinya Gus AA apa saja. Selama 3 tahun terakhir saya bingung bro, kok si Anies Baswedan bisa dapat penghargaan padahal kerjanya nol besar. Kalau disebutin ya kita sebutin, karena ini merupakan sebuah fakta. Ya, si Anies Baswedan mendapat penghargaan karena semuanya itu hasil kerja Ahok dan Jokowi atau gubernur-gubernur terdahulu. Anies Baswedan nggak ada kerjanya. Dia ini didukung oleh teroris, membiayai para teroris untuk bikin keributan di negara ini. Kita semua tahu kok. Masa orang seperti ini mau nyalon lagi jadi gubernur dan nyalon menjadi presiden? Orangnya sudah jelas penuh darah, rapotnya merah, membiayai teroris, didukung oleh teroris, yang sudah jelas menginjak-injak Pancasila, UUD 1945, menginjak-injak nasionalisme, menginjak-injak kebinekaan. Dia ini sudah jelas bro, sudah tidak cocok untuk menjadi calon apapun. Rekam jejaknya sudah banyak di medsos. Cuman orang ini memang sudah sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Punya mata sudah tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Itulah si Anies Baswedan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Coba sebutin Gus A apa aja, jangan bikin hoax. Ya kita sebutin bro. Yang pertama, ketika pelaksanaan Asian Games, orang lain, negara lain kalau mau pelaksanaan Asian Games itu kompak bro. Gubernur, wali dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota, bupati, menteri semuanya kompak. Ikuti
instruksi dari pemerintah pusat, tapi si Anies Baswedan enggak, bro. Karena dia memang risetnya itu untuk ngacak-ngacak ibu kota, untuk ngacak-ngacak kerja Jokowi dan Ahok. Memang itu fungsinya. Yang pertama, ketika Sungai Item atau Kali Item bau dan kotor, seharusnya kan segera, bro, mengadakan percepatan pembersihan. Bagaimana caranya supaya air di sungai tersebut bisa bersih, bisa bening, tidak bau. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Menutupnya dengan Kali Item dan menebarkan minyak wangi di sungai Kali Item tersebut. Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pasti masih ingat. Ini sebuah tindakan yang memilukan sekaligus memalukan. Pemerintah gak bisa berbuat apa-apa. Dia bertindak dengan, si Anies Baswedan ini bertindak dengan sangat zolim dan bodoh dan zolim. Saya pun dibuat geleng-geleng kepala. Ini orang maunya apa? Kali Item bau dan kotor malah ditutup dengan jaring hitam dan disemprot dengan minyak wangi. Sudah, bukan tindakan orang intelektual. Ini merupakan tindakan orang yang bebal. Yang kedua, pemasangan bendera peserta Asian Games. Orang lain pesen pakai besinya besi yang bagus, ukurannya ukuran yang ideal, standar internasional, disimpan di tempat-tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh para atlet di berbagai negara, agar negara kita ini dihormati, dihargai, karena menghormati dan menghargai bendera mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Anies Baswedan? Tiangnya dari bambu. Ini kan suatu hal yang memilukan sekaligus memalukan. Mungkin idenya bagus, tapi tidak tepat, Mas Bro. Lalu apalagi mengecat marka jalan dengan warna-warni. Ini sebuah tindakan innahu kana zaluman jahula, tindakan manusia yang zalim dan bodoh. Lalu apalagi dia membuat sebuah monumen getah-getih atau monumen bokep bokep yang bentuknya memang seperti orang yang sedang bersetubuh. Dikeluarkan biaya sekitar ratusan juta lah, 500 jutaan atau 600 jutaan. Ngambil seniman, ternyata dianyam dari bambu. Ini kan sebuah tindakan yang memilukan sekaligus memalukan. Apa susahnya bikin monumen Asian Games itu yang paten, sehingga ada kenang-kenangan. Ini dibuat dari bambu, nggak tahu makna yang tersirat dalam monumen tersebut apa, tujuannya untuk apa, kita nggak pernah tahu. Yang jelas setelah Asian Games selesai dilaksanakan, monumen tersebut dibongkar karena roboh. Buang-buang duit, Mas Bro, buang-buang duit. Lalu apalagi pemasangan pohon plastik.
Mbok ya mikir Jakarta itu kota yang panas, banyak polusi. Kenapa enggak tanam pohon beneran? Mungkin dipikirnya biar nggak usah ngurus, repot ngurus. Kalau pohon beneran kan harus ngurus, ribet. Lalu apalagi Tugu Batu, lampion, tidak lama dibongkar lagi. Naturalisasi sungai untuk mencegah banjir agar Jakarta tidak tenggelam. Maka si Anies Baswedan ini sangat optimis dengan yang namanya biopori. Jadi menurut dia ini ya nggak perlu yang namanya penggusuran, nggak perlu yang namanya pelebaran sungai, nggak perlu yang namanya pendalaman sungai, nggak perlu yang namanya pengerukan sampah. Yang penting itu naturalisasi sungai, sungai diperindah, ditanami rumput, ditanami pohon di pinggir-pinggirnya agar kembali ke alam. Dan benar saja, Jakarta kembali ke alam, bro. Ke alam tempo dulu, banjir. Hingga mungkin lebih parah daripada tempo dulu. Kalau waktu diwawancara sama wartawan sih, tidak akan membocorkan strategi menanggulangi banjir. Karena banjir itu masalah manajemen air. Ngomong digedein. Air itu datangnya dari langit, turun ke bumi, masuk ke dalam bumi, bukan dialirkan ke laut pakai gorong-gorong. Masih ingat? Halo? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air masih ingat? Saya yakin pasti masih ingat. Manusia yang satu ini memang innahu kana zaluman jahula, bodoh dan zalim. Ketika 2019 penghujung tiba, tahun baru 2020, Jakarta benar-benar tenggelam. Ini bukti si Anies Baswedan gagal. Lagi sibuk-sibuk masalah COVID. Apa yang dilakukan si Anies Baswedan? Pelebaran trotoar. Using aing mangabandungan age. Apa hubungannya COVID dengan pelebaran trotoar? Katanya mau bikin rumah sakit khusus untuk menanggulangi pasien COVID. Mana sampai sekarang? Sampai diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Oh, sudah jelas. Tunggu saja sampai sekarang mana? Nggak ada kelihatan rumah sakit khusus penanganan COVID. Dibuatnya itu dari dari box kontainer. ternyata nipu lagi, bohong lagi. Padahal ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya, bukan karena kegantengannya, bukan karena turunannya, bukan karena nasabnya, bukan karena nasibnya, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, bukan karena rasnya, bukan karena kelompoknya, tetapi karena kejujurannya. Kalau kejujuran itu tidak suka bohong. Tapi Anies Baswedan jauh disebut dari orang jujur. Dia ini pantasnya disebut si mulut besar, si pembohong, tukang bohong. Apa boleh buat, Mas Bro? Itu adanya, itu faktanya. Anies Baswedan ini pembohong besar, si mulut besar. Kerjanya nol besar. Mau diangkat jadi presiden, ketawa aing.
Mau diangkat jadi pilgub lagi, calon gubernur lagi, ketawa. Berarti para pendukungnya memang brengsek. Partai yang mendukungnya memang brengsek. Dan saya pastikan Anies Baswedan tidak akan pernah jadi apa-apa. Kenapa? Karena laknat Allah itu sudah pasti. Allah laknatullah ala dzalimin, Allah akan melaknat orang-orang yang jahat. Salah satunya pembohong, si mulut besar. Janjinya nggak bisa dipegang. Naik dengan darah. Ketika menjabat pun bikin rakyat marah. Ngebol aja diduluin. 10 triliun dana untuk COVID dikucurkan, digelontorkan oleh pemerintah. Paling tinggi, bro. Ternyata paling tinggi juga. Sebagai orang yang mewakafkan para penderita corona. Berarti kerjanya nggak benar, kerjanya nggak becus. Orang kayak gini mau disuruh nyalonin gubernur lagi, mikir siapa mikir. Orang kayak gini mau dicalonin jadi presiden, mikir siapa mikir. Orang PKS katanya ngerti Islam, Demokrat katanya ngerti Islam, Nasdem katanya ngerti Islam. Islam di mana hordeng siapa? Allah saja mengangkat seseorang menjadi pemimpin umat, pemimpin manusia, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW karena kejujurannya. Masa si mulut besar, si pembohong besar mau diangkat untuk mencalonkan jadi gubernur dan presiden? Ngerti aing. Dasar orang-orang munafik pasti akan mengangkat orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Saksikan saja wahai orang-orang munafik, kalian akan hancur dan pasti dikalahkan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Apalagi Gus AA. Formula E, bro. Persiapan Monas dijadikan sirkuit. Pohon tua yang merupakan cagar alam kota ditebang saenae dewe tanpa perizinan sangeunahna sia. Diserang oleh warganet. Apa dia bilang? Pohonnya sedang dikarantina. Ngaceh diduluin. Sekarang Formula E. Duit setor. Ingin Formula E segera dilaksanakan. Katanya tahun 2020 akan dilaksanakan. Ternyata terkena wabah virus corona. Duit sudah masuk. Formula E nggak kelar-kelar. Bahkan tahun 2021 Indonesia tidak masuk ke dalam jadwal Formula E. Ini bagaimana, Mas Bro? Pertanggungjawabannya bagaimana? Orang seperti gini mau disuruh nyalonin jadi gubernur DKI dan bahkan calon presiden, mikir siapa? Mikir. Itu duit rakyat 560 triliun. Bukan duit yang sedikit. Bisa bikin pabrik. Kalau misalkan dibagi-bagi buat rakyat, bikin sebuah perusahaan yang bisa merekrut orang banyak, kasih 1 miliar, berarti akan muncul 560 miliar wira usaha muda baru atau pengusaha muda baru. Bayangin bro, kalau duit 560 miliar tersebut dijadikan modal untuk usaha, maka akan muncul 560 pengusaha muda baru. Berarti dikasih satu orang 1 miliar, bisa bangkit.
Kenapa duit sebanyak itu dibiarkan, dikasihkan dengan sesuatu yang tidak jelas untuk suatu program yang tidak bermanfaat? Di sini otak gak dipakai. Pendukung Anies Baswedan pun otaknya gak dipakai. 10 triliun kalau dipakai untuk membentuk pengusaha muda baru, 10 triliun. Berarti kalau 10 triliun itu 10.000 miliar. Berarti akan menghasilkan 10.000 pengusaha baru. Kalau satu orang dikasih 1 miliar. Benar nggak, bro? Benar. Tetapi uang 10 triliun, uang 560 miliar, uang 150 miliar keluar begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tanpa manfaat yang jelas. KPK mana KPK? BPK mana BPK? Mendagri mana Mendagri? Menke mana Menke? Dengar ti aing. Tidak mengerti saya. Jadi wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, coret nama Anies Baswedan dari hati kalian, dari otak kalian. Cari pemimpin yang benar-benar, cari pemimpin yang benar-benar dari rakyat, berjuang untuk rakyat, yang memang rekam jejaknya pro rakyat. Jangan tukang bohong besar, jangan cuma manis di bibir, cari yang kerjanya bagus. Kalau perlu yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, yang mentalnya bagus, yang meneladani Rasulullah SAW. Jangan kayak si Anies Baswedan, si mulut besar, si pembohong besar yang didanai oleh para perampok besar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Satukan kekuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.